Semua yang saya sampaikan tidak mewakili pandangan pribadi saya, melainkan hanya untuk kepentingan debat. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kami sebagai tim kontra menolak mosi sekolah 6 hari dengan jam pulang lebih awal, yang dinilai lebih efektif dibandingkan sekolah 5 hari dengan jam belajar hingga sore. Definisi mosinya sendiri adalah sistem 6 hari sekolah, yaitu hari Senin sampai Sabtu dengan jam pulang lebih awal dinilai lebih efektif. Efektif pada mosi ini merujuk pada kemampuan sistem sekolah untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran, menjaga kesehatan fisik dan mental siswa, serta mendukung perkembangan mereka secara berkelanjutan. Konteks mosinya sendiri adalah kebijakan pendidikan formal, tingkat dasar dan menengah yang bersifat wajib dan ditetapkan secara umum oleh pemerintah, bukan pilihan individual sekolah atau siswa. Status quo pada saat ini adalah sistem 5 hari sekolah dalam seminggu dengan jam belajar hingga sore hari, sebagaimana yang umum diterapkan pada saat ini. Solusi alternatifnya, kebijakan tetap 5 hari sekolah dengan jam pulang sore untuk pemulihan kesehatan, pikiran, dan mental siswa selama 2 hari rehat. Kami di sini membawa 3 beban pembuktian. Yang pertama, frekuensi hari sekolah tidak menjamin keefektifan belajar siswa. Sistem 5 hari lebih memungkinkan peningkatan efektivitas pembelajaran peserta didik. Yang kedua, sekolah 5 hari mengurangi beban guru dan memberi waktu pemulihan bagi guru, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, sekolah 5 hari memberikan ruang bagi siswa dan guru untuk memiliki waktu bersama dengan keluarga, mendukung keseimbangan hidup dan efektivitas belajar. Efektivitas dan kualitas pembelajaran siswa tidak dipengaruhi oleh frekuensi hari sekolah. 6 hari sekolah bukan berarti siswa dapat menyerap pembelajaran dengan lebih baik. Justru dengan 6 hari sekolah menambah beban para siswa karena tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru-guru lebih menumpuk. Sebaliknya, apabila tetap diterapkan sistem 5 hari sekolah dengan jam belajar hingga sore, para peserta didik setidaknya masih ada waktu untuk recovery selama 2 hari untuk mengerjakan tugas atau sekedar beristirahat pada hari Sabtu Minggu. Kami menganggap 5 hari sekolah lebih efektif karena peserta didik dapat mengeksplor kemampuan non-akademiknya, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, menghabiskan waktu bersama keluarga, sekedar beristirahat di rumah maupun berolahraga. Perlu diingat bahwa istirahat tidak melulu tentang tidur. Istirahat merujuk pada bentuk rehat seseorang dari aktivitas yang menurutnya melelahkan, dengan tujuan mengembalikan energi yang terpakai. Bentuk istirahat setiap orang tentunya tidak bisa disamaratakan. Ada orang yang memulihkan energinya dengan bertemu dengan teman lama, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau sekedar berdiam diri di rumah. Sistem sekolah 5 hari dapat mengurangi beban bagi guru. Sama halnya seperti siswa, guru dapat menikmati akhir pekannya bersama keluarga. Hal ini sangat diperlukan demi mendapat kualitas pengajaran yang baik yang bersumber dari tenaga pengajar yang memiliki work-life balance, serta emosional yang stabil karena telah distabilkan saat akhir pekan bersama keluarganya ataupun waktu untuk diri sendiri. Seperti yang kita ketahui para dewan juri, gaji pokok guru jarang mencapai upah minimum di daerah. Padahal, menjadi guru merupakan profesi yang jasanya tak bisa terbalaskan. Namun bukan berarti pemerintah dapat memberikan upah yang tidak sepadan dengan apa yang telah dicurahkan oleh para guru dan berlindung di balik kata pengabdian. Oleh karena itu, kami sebagai tim oposisi menolak sekolah 6 hari yang lebih efektif dibanding sekolah 5 hari dengan jam belajar hingga sore. Sebelum saya mulai, semua yang saya sampaikan tidak mewakili pandangan pribadi saya, melainkan untuk keperluan debat. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Mengapa kita memilih 5 hari? Sistem 5 hari lebih mengedepankan kualitas daripada frekuensi. Mengembalikan sekolah ke 6 hari dipandang sebagai langkah mundur yang lebih mementingkan kehadiran secara langsung daripada kualitas pembelajaran. Sekolah 5 hari lebih efektif dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental siswa. Sedangkan sekolah 6 hari tidak menjamin efektivitas jika beban belajar tetap sama. Sekolah 5 hari justru menjadi waktu untuk pengembangan non-akademik atau ekstrakurikuler siswa ketika libur. Penyalahgunaan waktu libur yang dikhawatirkan oleh pemerintah bukan alasan yang tepat karena bukan disebabkan oleh sistem sekolah 5 hari, melainkan karena kurangnya pengawasan dan pendidikan karakter. Sekolah 6 hari juga menambah beban guru secara tidak proporsional. Guru harus tetap mengajar di hari Sabtu, sementara pegawai struktural bisa tetap libur. Hal ini dapat memunculkan ketidakaktilan struktural dan berdampak pada meningkatnya kelelahan fisik dan mental guru, tambahan tugas dan administrasi, dan evaluasi pembelajaran, sehingga guru pun juga kehilangan waktu istirahat dan waktu keluarga. Berikut adalah bukti lapangan mengapa sistem 6 hari tidak efektif. Pertama, berdasarkan wawancara langsung dengan siswa dan guru serta petisi online di Indonesia, telah terbukti bahwa warga Indonesia belum siap untuk mengembalikan program bersekolah selama 6 hari. Kemudian, jadwal belajar negara-negara dunia pertama seperti Amerika, Inggris, Jerman, Australia, dan lain sebagainya
sebagainya, yang termasuk negara-negara dengan tingkat edukasi tinggi, memiliki jadwal sekolah yang singkat sekitar 4-5 hari. If they can do it, why can't we? Apabila pemerintah menyatakan beban belajar siswa lebih ringan jika 6 hari, durasi harian yang lebih pendek tidak berguna jika siswa tidak memiliki istirahat yang cukup di akhir pekan. Menurut kami, memberikan 1 hari untuk istirahat tidak cukup untuk mental dan fisik seorang remaja. Sekolah 6 hari juga meningkatkan biaya transportasi untuk siswa dan orang tua. Lebih baik diawasi guru, biar tidak keliaran kemana-mana. Argumen ini meremehkan peran keluarga. Anak-anak butuh waktu untuk bersosialisasi dengan orang tua dan lingkungan rumah. Sekolah sendiri juga bukan tempat penitipan, melainkan tempat belajar. Bukan selalu responsibilitas sekolah untuk menjaga keamanan dan pergaulan seorang murid. 5 hari kurang waktu buat menjelaskan materi. Perlu 6 hari agar materi tuntas semua. Penambahan materi tidak sama dengan pemahaman materi. Konsentrasi murid bisa menurun setelah durasi tertentu. Pembelajaran sekarang bisa dilakukan secara gabung atau hybrid. Jika misal 5 hari tidak cukup untuk menjelaskan materi dengan keseluruhan, guru bisa melakukan pembelajaran daring dengan muridnya. Semua yang saya sampaikan tidak mewakili pandangan pribadi saya, melainkan hanya untuk kepentingan debat. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya sebagai pembicara 3 tim oposisi akan memperkuat argumen tim kami sekaligus menegaskan kembali mengapa klaim efektivitas dari sistem sekolah 6 hari ini tidak berdasar. Yang pertama yaitu efektivitas belajar tidak ditentukan oleh jumlah hari sekolah. Sekolah 5 hari lebih efektif dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental bagi siswa. Dengan 2 hari libur dalam 1 minggu, siswa memiliki waktu pemulihan yang cukup dari kelelahan akademik di sekolah. Sementara itu, sekolah 6 hari tidak otomatis meningkatkan efektivitas siswa apabila beban belajar, kurikulum, dan metode pengajaran tetap sama. Menambah hari sekolah hanya akan memanjangkan rutinitas, bukan meningkatkan kualitas pembelajaran. Bayangkan, siswa sudah lelah sekolah 5 hari penuh, ditambah hari Sabtu yang menjadikan siswa kurang waktu istirahat, rentan lelah, dan mengalami penurunan konsentrasi. Maka dari itu inti dari argumen pertama yaitu sekolah 5 hari lebih efektif dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental bagi siswa, sedangkan sekolah 6 hari tidak menjamin efektivitas jika beban belajar tetap sama. Lanjutnya yang kedua, waktu libur dalam sistem 5 hari sekolah adalah ruang pengembangan, bukan ancaman. Pemerintah mengkhawatirkan bahwa libur 2 hari dalam 1 minggu akan disalahgunakan oleh siswa. Namun, asumsi tersebut justru keliru. Dalam sistem 5 hari sekolah, waktu libur justru dimanfaatkan bagi siswa untuk mengembangkan minatnya di bidang non-akademik, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, menyelesaikan pekerjaan rumah, mengulang materi pembelajaran, menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun teman, dan yang paling utama adalah istirahat. Apabila pemerintah menolakkan kebijakan sekolah 6 hari karena terjadi penyalahgunaan waktu libur, yang mana penyebab utamanya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga pembinaan karakter, maka kebijakan sekolah 6 hari ini tidak menjadi sistem yang solutif untuk mengatasi penyalahgunaan waktu libur. Selanjutnya argumen yang ketiga, yaitu sekolah 6 hari justru menambah beban guru secara tidak proporsional. Sekolah 6 hari tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga pada guru. Guru seharusnya mempunyai hari istirahat yang selama 2 hari dalam sistem 5 hari kerja. Akibatnya, guru kehilangan waktu istirahat dan waktu bersama keluarganya. Kurangnya waktu tersebut akan membuat guru mengalami penurunan kualitas persiapan pembelajaran. Maka dari itu, sistem 6 hari sekolah ini justru berpotensi menurunkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, sistem sekolah 5 hari lebih efektif serta seimbang dibandingkan sekolah 6 hari. Menambah hari sekolah tanpa perubahan kurikulum dan sistem atau metode pembelajaran bukan merupakan solusi, melainkan bentuk pemindahan masalah yang berisiko memperburuk kualitas pendidikan. Bangga menjadi oposisi. Terima kasih. Sebelum saya memulai, saya akan menyampaikan bahwa semua yang saya sampaikan tidak berdasarkan pandangan pribadi saya, melainkan hanya untuk kepentingan debat. Sekarang saya akan menegaskan posisi oposisi dan mengapa mosi ini harus ditolak. Pidato akan saya sampaikan dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, inti dari perdebatan kali ini adalah apakah penambahan hari sekolah
menyebabkan pembelajaran lebih efektif bagi para siswa, kami sebagai tim oposisi secara konsisten menjawab tidak. Pemerintah bergantung pada asumsi bahwa menambah hari sekolah dengan jam pulang lebih awal dapat mengurangi beban belajar siswa. Namun tim oposisi telah menunjukkan bahwa efektivitas belajar siswa tidak ditentukan oleh frekuensi masuk sekolah. 6 hari sekolah yang mengakibatkan kurangnya waktu pemulihan bagi para siswa hingga mereka datang ke sekolah dalam kondisi lelah dan kurang fokus. Dalam perbandingan dampak, 5 hari sekolah yang mana 2 hari penuh untuk libur, mereka bisa gunakan untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga perkembangan akademik yang dapat menunjang kesiapan dan kualitas pembelajaran. Bahkan jika jam pulang lebih awal terasa lebih ringan, kerugian struktural yaitu kerugian yang muncul dari desain 6 hari sekolah itu sendiri tetap lebih besar. Karena itu, oposisi lebih unggul dari segi efektivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan siswa dan guru. Kami menolak mosi ini dan kami bangga menjadi tim oposisi.